warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Alfia dengan NIM 1202421 dari Program Studi Hukum Tata Negara Lokal A semester 2 akan menjelaskan sedikit ringkasan saya tentang hukum perdata. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengantar hukum perdata, asas hukum tentang orang, asas hukum keluarga, asas hukum benda, asas hukum pewarisan, dan asas hukum perikatan. Selanjutnya yaitu pembidangan hukum perdata. Hukum perdata material yaitu aturan atau norma yang mengatur kepentingan perorangan yang pelaksanaannya terserah kepada yang berkepentingan. Dan kedua, hukum perdana formil yaitu ketentuan yang mengatur tata cara mempertahankan hukum perdana material dalam proses acara di pengadilan. Selanjutnya, sumber hukum perdata ada BW atau KUH Perdata dan WVK yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum perdata material di Indonesia ada dua, yaitu hukum perdata adat dan hukum perdata barat. Selanjutnya, sistematika hukum perdata. Hukum perorangan yang diatur dalam buku 1 tentang orang KUH Perdata. Hukum kekeluargaan juga diatur dalam buku 1 tentang orang KUH Perdata. Hukum kekayaan diatur dalam buku 2 tentang benda dan buku 3 tentang perikatan. Hukum waris diatur dalam buku 2 tentang benda. Selanjutnya yaitu asas hukum tentang orang pertama, subjek hukum. Subjek hukum ada dua, yaitu orang, manusia sebagai subjek hukum dari lahir sampai meninggal dunia. Dan kemudian ada badan hukum, yaitu himpunan orang atau objek organisasi kepada siapa diberikan sifat sebagai badan hukum secara tegas. Definisinya, tempat tinggal menurut rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tempat di mana seseorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk di tempat itu, dalam hal dibuktikan dengan kartu penduduk atau KTP. Sedangkan tempat kedua, di mana menurut rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu tempat di mana seseorang menurut kenyataannya berdiam tanpa dapat dikatakan bahwa ia secara resmi menetap di situ. Macam-macam domisili terbagi menjadi dua. Pertama, tempat tinggal yang sesungguhnya yang terdiri dari tempat tinggal sukarela atau mandiri yang diatur di dalam pasal 17 ayat 2 BW, dan tempat tinggal wajib atau berkelanjutan, yaitu tempat tinggal yang tidak bergantung pada orang-orang yang bersangkutan, melainkan bergantung pada keadaan orang lain. Kedua, tempat tinggal yang dipilih yang tercantum dalam pasal 20 BW yaitu petugas jawatan-jawatan umum yang mengikuti jawatannya. Pasal 23 BW rumah kematian dan pasal 24 BW domisili hukum. Selanjutnya yaitu asas hukum keluarga. Ada 4 macam anak menurut hukum. Yang pertama anak sah, kedua anak luar nikah, ketiga anak zina, dan keempat anak sumbang. Kekuasaan orang tua diatur di dalam pasal 45 sampai 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama yaitu hanya orang tua yang dapat menjalankan kekuasaan ortu. Syarat kekuasaan ortu yaitu belum 18 tahun dan belum kawin. Isi tugas atau kekuasaan ortu: mengurus kepentingan diri anak dan mengurus harta kekayaan anak. Berakhirnya kekuasaan orang tua yaitu pencabutan dalam hal lalai dan berkelakuan buruk serta pembebasan. Selanjutnya yaitu hukum perkawinan. Sumber hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1944
1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Selanjutnya yaitu PP Nomor 45 Tahun 1990. Baiklah, selanjutnya yaitu asas hukum tentang benda. Materi buku 2 KUH Perdata. Ada dua, yaitu hukum benda dan hukum waris. Macam-macam benda diantaranya benda material dan benda imaterial, benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan, benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Selanjutnya, asas pewarisan. 1. Apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli waris. Yang kedua, tiap orang meskipun bagi yang baru lahir adalah cakap untuk mewarisi, kecuali apabila orang tersebut tidak patut menerima warisan. Selanjutnya, asas hukum perikatan. Unsur perikatan yaitu ada hubungan hukum, bidang hukum, para pihak, dan prestasi. Wujud prestasi ada 3 macam. Yang pertama yaitu memberikan sesuatu, perikatan positif, berbuat sesuatu juga perikatan positif, dan tidak berbuat sesuatu yaitu perikatan negatif. Sumber-sumber perikatan Verbintenis pasal 1233 terdiri dari undang-undang dan perjanjian. Undang-undang dibagi dua lagi menjadi undang-undang saja, yaitu pasal 104, 321, dan 625. Kemudian undang-undang perbuatan manusia pasal 1353. Undang-undang perbuatan manusia ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu sesuai hukum pasal 1354 sampai 1357 dan pasal 1359 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, macam-macam perikatan. Ada perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dan perikatan dengan ancaman hukuman. Terakhir yaitu hapusnya perikatan apabila sudah melakukan hal berikut. Pertama, pembayaran. Kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, pembaharuan utang. Keempat, perjumpaan utang. Yang kelima, percampuran utang. Yang keenam, pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Dan yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Yang kesembilan yaitu berlakunya syarat batal. Dan yang terakhir yaitu kadaluarsa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.